semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang petani tewas diterkam harimau. Seorang pencuri motor bergulat dengan warga yang akan menangkapnya. KPPS menerjang banjir membagikan surat undangan pencoblosan. Petugas KPPS atau TPS di Desa Mekar Asri dan Mesir Dwijaya, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang harus menerjang banjir saat mendistribusikan surat undangan pencoblosan atau surat C6 kepada warganya. Banjir yang menggenangi desa dengan ketinggian hampir setengah meter menyulitkan kerja petugas TPS. Selain jadi lebih lambat karena tidak bisa menggunakan kendaraan, penyerahan surat C6 juga harus hati-hati. Jika tidak, bisa saja surat C6 jatuh dan basah. Mbak. Kendala pada pemilu di daerah ini adalah calon lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang kini terendam banjir. Petugas KPU dan KPPS berencana memindahkan lokasi TPS ke daerah yang lebih aman karena diperkirakan banjir di daerah ini belum surut pada hari Rabu besok lusa. Ini yang jadi problem kita, Mas. Masalahnya ini kan TPS rencana kita TPS 1 itu kan di sana itu. Kondisi sampai itu banjir. Kalau TPS 2 rencana kita kemarin di Balai Desa. Balai Desa juga banjir. Jadi saya kan anggota KPPS. Jadi kita nunggu instruksi dari itu untuk mengarahkan pemilih nanti di mana, Mas. Masih nunggu info lagi. Panjang masyarakat bisa menerima kehadiran petugas KPPS untuk memberikan chip pemberitahuan, kita instruksikan segera mungkin. Karena ini harus terdistribusi H-3. Artinya efektifnya semestinya hari ini. Nah, kemudian beberapa zona di Kabupaten Tulang Bawang ada 3 kecamatan. Kemudian di sini kita masuk di desa Mesir Dwijaya. Banjir di 2 desa Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang dipicu jebolnya tanggul Sungai Waipidada. Air kemudian meluap ke permukiman. Banjir sulit surut karena intensitas hujan di daerah ini tinggi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pendistribusian surat undangan pencoblosan atau C6 pada pemilu mendatang terus dikebut oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Beberapa kendala pendistribusian C6 adalah pemilih yang tidak dikenal, pemilih sudah pindah, dan ada juga pemilih sulit ditemui langsung karena jarang ada di rumah. Bu, permisi, mau ngasih C6, Bu. Ini terpantau saat pendistribusian surat C6 untuk TPS 26 di Perumahan Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung, Minggu pagi. Dari 291 lembar surat C6, sekitar 22 lembar lagi belum sampai ke penerimanya. Schedule ya, mudah-mudahan sampai dengan esok hari juga tidak ada kendala. Kita saat ini sudah menunggu sampai dengan waktu pencoblosan, mudah-mudahan lancar semuanya. Berapa persen DPT yang sudah di... Alhamdulillah, setelah dikalkulasi oleh teman-teman tadi sudah mencapai 90%-an. Total berapa? Dari total 291 mata pilih. Sementara itu, para pemilih yang sudah mendapat surat C6
mengatakan lega karena tidak harus repot menunjukkan KTP saat mencoblos pada pemilu mendatang. Lengkap? Lengkap udah? Tiga? Berapa orang? Tiga orang. Apa nih persiapan pemilu? Nggak ada? Selain menyelesaikan distribusi surat C6, petugas TPS juga mulai mendirikan tempat pemungutan suara. Pantauan di daerah ini, TPS ada yang menggunakan tenda, rumah, dan ada juga garasi mobil. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Logistik pemilu mulai didistribusikan KPU Bandar Lampung ke seluruh panitia pemilihan kecamatan pada Sabtu pagi. Dalam pendistribusiannya, logistik pemilu diangkut truk yang ditutup terpal supaya tidak basah dan rusak jika dalam perjalanan terjadi hujan. Tahapan pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke kantor kecamatan yang kemudian akan dilanjutkan ke tingkat kelurahan atau PPS. Pada H-1 pemilu atau hari Selasa besok, seluruh logistik akan mulai didistribusikan ke KPPS atau petugas TPS. Pendistribusian logistik pemilu dari KPU hingga ke TPS akan dikawal ketat tentara dan polisi. Secara berjenjang dilaporkan ke PPS dan ke PPK. Sebenarnya ini salah satu jadi alat ukur kami bagaimana kesiapan logistiknya. Kalau memang dari 750.000, 125 terdistribusi, dan arti hanya ada cadangan, kita 2%. Tapi nanti di H-1 rekapitulasi C pemberitahuan itu baru bisa kita estimasi. Pendistribusian logistik untuk pemilihan pilpres per kecamatan-kecamatan alhamdulillah berjalan dengan baik. Harapan kita ini jaga ketat dan juga masyarakat juga bisa menjaganya supaya nanti tidak ada perusakan suara atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdasarkan informasi dari KPU, surat suara yang dikirimkan ke TPS terdapat penambahan sebanyak 2% dari jumlah DPT. Surat tambahan tersebut sebagai cadangan jika terdapat surat suara yang rusak bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bagi calon pemilih pindahan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Panjang 2 mobil, karena masih yang banyak dia. Petani buncis di Lampung Barat sedang bersedih. Pasalnya harga jual buncis sedang anjlok di kisaran Rp1.500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga jualnya mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Mereka yang sedang terpuruk diantaranya para petani buncis di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok, Seminung. Menurut petani, turunnya harga tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu. Petani rugi besar sebab harga jual buncis kini tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk bibit, pupuk, obat-obatan hingga perawatan. Nah gimana yang bilangnya kalau untung ya gimana mau untung, ini modalnya juga habis berapa. Iya. Jadi sekarang 1.500 ini rugi ya? Iyalah rugi, termasuk rugi besar lah. Rugi besar. Iya. Buat upah yang panen juga, buat ini segala macam kerjaannya. Meski merugi, para petani terpaksa tetap memanen dan menjualnya. Mereka masih berharap harga buncis cepat meningkat lagi, sebab saat ini harga sayur mayur jenis lainnya sedang tinggi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.